Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Piangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, wacana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi menimbulkan berbagai reaksi di tengah masyarakat Indonesia. Terlebih saat ini kondisi ekonomi masyarakat Indonesia belum bisa dikatakan pulih seutuhnya akibat adanya pandemi COVID-19. Namun pemerintah mengatakan bahwa langkah atau wacana kenaikan harga BBM subsidi ini dilakukan karena ada beberapa faktor. Di antaranya untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia, dan saat ini juga subsidi BBM di Indonesia telah mengalami pembengkakan dan harga minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Dan pemirsa, tentunya pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memberikan kompensasi terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini. Dan untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Dirjen, ini informasi yang berita yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia adalah mengenai wacana pemerintah menaikkan harga BBM. Namun Pak Dirjen, sebelum kita lihat apa sih sebenarnya kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak benar-benar terbebani dengan adanya kenaikan harga BBM. Mungkin di awal kita akan bahas dulu Pak Dirjen, sebenarnya apa penyebab utama sehingga besaran subsidi energi yang ditanggung oleh Indonesia akhir ini bisa meroket ke angka lebih dari 500 triliun ini Pak. Dan bahkan kalau kita biarkan kondisi seperti ini terus terjadi, bisa-bisa angkanya mencapai lebih dari 700 triliun rupiah, Pak Dirjen. Ya, kalau kita lihat wacana atau rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, artinya mengurangi subsidi bagi harga bahan bakar minyak, ini disebabkan karena kenaikan harga minyak mentah. Penyebabnya sendiri banyak sebetulnya ya, tetapi yang utama ialah perang Rusia-Ukraina. Karena kita tahu Rusia ini adalah negara penghasil gas yang merupakan bahan bakar juga. Kemudian perang Rusia-Ukraina ini juga menyebabkan distribusi bahan bakar minyak di dunia ini terganggu. Itulah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga minyak mentah, crude price oil. Nah, kenaikan harga minyak dunia itu menyebabkan subsidi untuk energi dalam APBN menjadi meningkat. Sebetulnya di APBN 2022 subsidi dan kompensasi energi itu hanya 152,5 triliun yang terdiri dari 134 triliun subsidi energi dan kompensasi energinya 18,5 triliun. Nah, dalam pagu APBN awal, APBN 2022, asumsi harga minyak mentah Indonesia itu hanya 63 per barel. 63 US dollar ya. Dan Indonesia Crude Price atau ICP, harga minyak mentah Indonesia dalam APBN itu kemudian direvisi seiring harga minyak mentah dunia yang melonjak tadi karena perang Rusia-Ukraina. Pemerintah pun kemudian mengusulkan APBN perubahan dengan mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia itu menjadi 100 US dollar per barel. Usulan ini disetujui oleh Badan Anggaran DPR pada 19 Mei. Dengan berubahnya asumsi ICP atau harga minyak mentah Indonesia itu, anggaran subsidi kompensasi membengkak 229% atau bertambah 349,9 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun. Nah, ini kalau dibiarkan tadi seperti yang Anda sampaikan, ini bisa membengkak ke angka 700 triliun. APBN bisa dalam bahasa yang awam jebol begitu kan. Nah, karena itu pemerintah mulai mewacanakan untuk menaikkan harga
BBM, ya menaikkan harga BBM. Kira-kira seperti itu dasarnya begitu, dan di negara-negara lain pun harga BBM juga sebetulnya sudah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga BBM di Indonesia. Baik, berarti Pak Dirjen tadi menyampaikan perang konflik dari Rusia Ukraina juga merupakan salah satu penyebabnya, dan saat ini kondisi dari APBN di Indonesia juga telah mengalami pembengkakan karena tadi adanya peningkatan di kompensasi dan juga subsidi tersebut. Baik, Pak Dirjen, kalau kita informasikan kepada masyarakat kira-kira harga dari bensin, solar ataupun dari gas LPG 3 kg ini apabila tidak diberikan subsidi dari pemerintah, ini rinciannya seperti apa, Pak? Ya, ini yang biasa kita sebut harga keekonomian. Ya, harga keekonomian itu real price, harga real, ya, harga real. Dia diberikan subsidi sehingga sebetulnya harganya tidak real yang sekarang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya sekarang ini harga solar Rp5.150 per liter. Nah, kalau menggunakan ICP tadi, harga minyak mentah yang 100 atau 105 US dollar dan kurs rupiah 14.700 rupiah per dolar, maka harga solar, harga keekonomian solar sebetulnya adalah 13.950 rupiah per liter. Artinya subsidinya ini kan menjadi sekitar 7.000 ya, 7.000 rupiah subsidinya per liter. Jadi harga yang dijual kepada masyarakat itu hanya 37%-nya saja. Artinya yang sekitar 63%-nya itu subsidi begitu. Ya, mestinya ya sekarang ini kan harga realnya itu tadi ya dari harga 63% dari harga keekonomiannya. Jadi lebih murah 63% karena 63%-nya itu disubsidi begitu. 63% itu artinya Rp8.000 ya. Tadi 7.000 sampai Rp8.000 per liter kita subsidi. Nah, kemudian untuk Pertalite saat ini harganya Rp7.650 per liter. Dengan harga minyak mentah 105 US dollar dengan kurs Rp14.700 per dolar, maka harga keekonomiannya mestinya Rp14.450 per liter. Artinya harga Pertalite ini sekarang ini hanya 53% dari harga seharusnya. Ya, yang 47% lagi itu disubsidi. Kemudian Pertamax sekarang harganya 12.500. Seharusnya harganya itu 17.300, berarti ada subsidi sekitar Rp5.000 begitu. Ya, ini dan sementara itu kalau LPG ya gas itu ya sekarang ini harga jualnya per kilo Rp4.250 per kilo. Nah, kalau mengikuti harga saat ini harusnya itu Rp18.500 per kilogram. Jadi harga jadi setiap kilogram LPG ini konsumen mendapat subsidi Rp14.250. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kalau setiap kali beli LPG 3 kg, kita bisa bayangkan pengguna LPG tabung hijau 3 kg mendapat subsidi Rp42.000 lebih. Nah, pemerintah kini hanya memiliki 3 pilihan. Pertama, menambah anggaran subsidi dan kompensasi menjadi 700 triliun. Kedua, membatasi penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses. Dan ketiga adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu 3 pilihan yang harus ditimbang-timbang oleh pemerintah seperti apa pilihan yang akan diambil begitu. Baik, baru kita lihat dari rincian yang Pak Dirjen sampaikan tadi bahwa memang sejauh ini pemerintah bisa dikatakan memberikan subsidi atau bantuan terhadap BBM kepada masyarakat ini cukup besar. Namun dengan beberapa faktor yang telah disampaikan di awal tadi membuat pemerintah mengeluarkan wacana untuk menaikkan harga BBM begitu Pak ya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan Pak Dirjen, namun pemirsa kita akan jeda pariwara sejenak, tetap di Juru Bicara.